Ngobrol Pintar ngasih dampak dengan temanya yaitu Geliat UMKM Banyumas menuju pasar global dan Best Practice Implementation Green Economy di Banyumas. Sumpah beruang, sulap sampah menjadi uang. Kami persilakan kepada Mas Andi F. Noya dan juga Mas Roni Hartawan untuk bisa menuju ke panggung memandu sesi ngopi ngapak ngobrol pintar ngasih dampak kita pagi hari ini. Karang lemas. Mas Andi silakan ya. Ya, apa kabar? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya dan panggilannya, kalau saya mewakili Banyumas hari ini, jadi panggilannya Mas Andi, ini Mas Roni. Terima kasih. Kita harusnya nyebutnya agak kareba. Betul? Sudah belajar dari malam ini. Ya, jadi benar itu ya. Tapi sebenarnya ini mirip dengan di Jawa. Iya. Agak kareba. Apa kabari? Sama kan? Iya, Nah, iya, berarti memang cocok antara Jawa Tengah dengan Sulsel. Iya, jadi kami berdua tentu senang sekali berada di sini ya. Saya teristimewa karena saya masa kecilnya di sini. Masa tuanya di Banyumas. Jadi dua daerah yang secara emosional ada di hati saya. Saya dulu tinggal di Karebosi di seberang SD Nusantara. Karena di situ ada percetakan. Dulu kalau Bapak Ibu, kalau seumur saya di sana ada toko buku Manokwari. Nah, nenek saya kerja di situ. Kakek saya adalah kepala penjara di Bone. Jadi masa kecil saya antara Makassar sama Bone. Nah, hari ini Mas Roni mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu. Masa kecil saya di sini. Betul. Iya. Karena sama-sama Mas kita, jadi nggak tahu kan. Tapi di masa tua, hari ini saya pensiun, tanda kutip, atau menyiapkan pensiun di Banyumas. Nah, ini sebelum kita mulai, siapa yang dari sini? Bukan orang Banyumas, bukan orang Jawa Tengah, siapa? Angkat tangan boleh? Saya mau tanya, kalau berhasil, Bu Atiko, ya, istrinya Pak Ganjar Pranowo, itu mau kasih hadiah. Kita tes ya. Kita tes, betul, Ya. betul. Oke. Tadi di sini ini satu meja semua asli sini. Oke. Yang angkat tangan tadi siapa? Angkat tangan. Langsung pura-pura nol ya. Ini bukan ujian. Ini bukan perkalian atau pembagian. Pertanyaannya sederhana. Ibu kota Banyumas itu apa namanya? Wis mikir ya. Dapat hadiah ini. Ayo. Nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Ada yang tahu di meja ini? Ibu kota Banyumas. Wih, langsung googling. Asli sini. Nggak boleh lama di sini. Pokoknya yang asli dulu. Ya. Oh, ini. Udah googlingnya udah? Apa coba? Purwokerto. Salah. Puerto Rico, benar. Dapat hadiah. Mana katanya dijanjikan sama Bu Atiko, hadiahnya apa? Oh, itu ada hadiahnya. Mau milih sendiri hadiahnya boleh, sini. Namanya siapa tadi? Bebas ya? Saya Dona dari Makassar asli. Siapa? Dona. Dona pilih sendiri hadiahnya mau apa? Boleh. Udah. Tapi itu perempuan. Iya, mau hadiah mobil, motor, Vespa. Oh, sudah dipilihkan sama Mas Roni. Ini karena dari Puerto Rico kita kasih paspor ya, tempat paspor. Oh, kasih paspor supaya bisa berangkat ke Puerto Rico. Iya. Bapak Ibu. Iya, matur nuwun, ya. Siapa lagi yang asli sini? Oh, iya. Sebentar, satu lagi boleh Mas Roni ya? Boleh, silakan. Iya. Kalau menyapa nggak usah googling, belum foto. Tak kira udah mulai cari, belum ditanya udah nyari deh ya. Oh, foto dulu ya wis. Iya. Kok gemetar gitu ya? Ini gimana? Yang ini.
timernya 10. Perempuan harus siap betul baru. Jadi saya pengalaman, orang minta foto perempuan ini ya, ibu-ibu lagi. Kalau minta foto gini, tunggu, dipegangin, tangan saya dipegangin gini. Tunggu Pak Andi, saya mau foto. Begitu selesai foto, tunggu. Begitu dilihat, saya jelek, ulang. Loh, yang penting dia, bukan saya sebenarnya. Asem. Kenapa gemeter tadi? Saking senengnya ketemu Pak Andi, biasanya lihat di TV. Oh, istri saya waktu ketemu saya pertama kali gemeter juga. Iya. Bukan berarti nanti ada sesuatu di antara kita ya. Oke, tadi kan disebutkan sapaan untuk laki-laki dan perempuan di Banyumas tadi apa? Apa ya tadi? Nah, berarti tidur tadi ini ya. Oh baru datang. Jadi mau terus atau nyerah? Oke, aku kasih waktu 1 menit untuk bertanya. Coba. Kakang Bakayu. Kakang Bekayu. Iya, Bekayu. Oke, ya dapat hadiah. Ya. Jadi biar ingat sama Mas Andi terus. Iya. Dapat t-shirt ngopi ngapak ya. Supaya ingat kami. Oke, Mas Roni mau tanya? Cukup mungkin nanti kita biar Cukup. tanya di tengah-tengah talk show. Di tengah-tengah nanti Mbak Atiko Mbak akan Atiko kasih hadiah ya. Hadiah, betul. Baik. Jadi kami berdua ini, Pak Roni perkenalkan diri dulu. Pak Roni ini siapa? Kalau saya kan udah terkenal ya. Ya, saya kan belum terkenal. Terima kasih. Jangan tepuk tangan. Oke. Terima kasih Daeng Puang Dara. Jadi saya Roni, saya dari Purwokerto, saya temannya Mas Andi, saya dari kantor Bank Indonesia Purwokerto. Dan bersama-sama kita berdua punya visi yang sama untuk memajukan UMKM. Dan kebetulan pada hari ini Dekranasda punya visi yang sama juga untuk memajukan fashion UMKM dan kriya UMKM. Oleh karena itu mudah-mudahan podcast kami yang belum sempat lihat bisa masuk tune in ke YouTube di channel Ngopi Ngapak. Terima kasih. Ngopi ngapak ya, ngobrol pintar, Ngasih dampak. Ya. Kalau bahasa Banyumasan tuh ngapak tadi ya. Jadi kami bikin podcast namanya Ngopi Ngapak, pemandu acara berdua ya. Dan ini sudah mengalahkan acara yang kick itu siapa? Saya kurang kenal sebetulnya. Nggak terkenal. Nggak terkenal. Iya. Yang ada kick-kicknya itu udah kalah, udah nggak terkenal itu. Yang terkenal Itu sebenarnya bagus, terkenal untuk kalangan senior milenial. Oh iya, yang Nah, tua-tua. mungkin ini untuk yang milenial aja. Baik, jadi hari ini kita akan ngobrol dengan tamu-tamu istimewa. Tamu-tamunya sangat istimewa, karena nanti Sangat ada istimewa. pesulap, ada pelari, ada penyanyi, bahkan ada juga ini hal-hal yang luar biasa yang nggak pernah tampil untuk urusan UMKM. Wish. Jadi siapa itu? Yang pelari? Ada pelari, Pegawai. ada pesulap, Oh pesulap nanti di belakangan pesulap ya. iya ada penari juga. Penari juga. Penari juga. Oke. Oke. Jadi siapa duluan? Jadi kita undang aja ya. Iya. Oke. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton Ngopi Ngapak berdampak ji. Kancas dulur, Daeng Puang, mari kita ngobrol sejenak. Kita hadirkan para Sri Kandi pejuang UMKM yang penuh inspirasi. Kita sambut ke panggung ada Mbak Atiko, Mbak Siti Atiko, ada Mbak Erna Hussein dan Mbak Adela. Terima kasih. Silakan ke panggung. Kita berikan aplaus yang meriah Kita buat untuk aplaus 3 lagi. Sri Kandi. Iya. Dan musiknya live langsung dibawa dari Banyumas. Matur nuwun. Oke, monggo. Oke, monggo. Ya. Iya. Mungkin pertama yang kita tanya, baju yang dipakai ini baju apa, dari mana, apa istimewanya sampai di hari yang istimewa ini baju ini yang dipakai. Nah, coba kita dengarkan dulu. Nggih, Bang Andi, ini baju luriknya Banyumas.
karena memang kita lagi kepengen dipromosikan karena belum lama ini. Kita belum lama punya lurik Banyumas. Alhamdulillah ini pengrajin-pengrajinnya sudah mulai dan menghasilkan bagus. Jadi Ibu kerso ngagem. Jadi ini sama. Coba berdiri dulu dong biar teman-teman yang hadir di sini lihat. Iya, keren. Coba fashion show dulu, fashion show. Suara gendangnya belum tuh, suara gendangnya coba tadi. Suara gendang. Coba mainkan musik, fashion show dimulai. Nah ini dia nih. Iya. Kan tadi saya bilang ada penari, Diperagakan nah inilah oleh model penarinya dari istimewa. Banyumas. Iya, coba. Nah, Iya. Luar biasa. Jadi ini promosi produknya habis-habisan. Iya. Alhamdulillah kemarin sudah nggih Ibu, bagus-bagus sekali kemarin para desainer lokal Bang Roni. Para desainer lokal sudah tampil kemarin dan laku, alhamdulillah banyak lakunya. luar biasa, luar biasa. Baik, berikutnya kita ingin tanggapan juga. Karena ini adalah pelari dan pegowes, Ya. kita minta lari muter-muter sini dengan kostum ini. Oh sudah tadi, oh tadi pagi ya? Iya, lari tadi. Mari kita lari. Mari kilari. Oke, jadi yang dipakai Mbak Atika ini apa? Ini saya terima kasih sekali Bu Husen mendapat jatah baju, jadi luar biasa dan cuttingnya juga pas, modelnya sangat suka. Bu Husen memang luar biasa sekali ya. Ini dari desainer lokal Banyumas memadukan antara lurik yang agak besar dengan yang kecil. Oke, ini Bagus ya, desain- Mas Andi ya? Oh keren, keren. Saya pikir pelari tapi ternyata model. Oh model, oh Model. ini model ini Model. dulu jurnalis iya, model iya, pegawai iya, yang bukan apa sih? Nah ini coba kita tanya. Yang bukan chef. Oh orang bisa masak. Tunggu, jangan seneng dulu, ayo fashion show. Iya. Ini namanya dikerjain Mas Andi nih. Musik, mainkan. Ya karena pelari jadi mungkin jalannya masih kenceng. Tunggu. Ini harus divideokan, dilaporkan ke suami. Iya. Model asli dari Jawa Tengah. Nah, Wah. Iya. luar biasa, hanya ada di Ngopi Ngapak ini. Ikut-ikutan Bu Husen nari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya simbol, ini sebenarnya semangat bagaimana kalau kita mempromosikan ya produk-produk dari daerah kita yang kita banggakan, nggak boleh malu untuk memperagakan seperti tadi ya. Jadi harus totalitas. Meskipun langkahnya pasti kaku. Omong-omong desainernya ada nggak hari ini? Oh, mana desainernya? Mbak Reni. Coba iya, Mbak coba. Ada Reni. Mbak, mana Mbak? Mbak Reni Niko. maju dulu. Itu Iya. Mbak Reni namanya. Di balik busana yang keren ini ada seorang desainer ya, Mbak Reni. Baik. Mbak Reni kasih perspektif dulu. Apa yang istimewa dari rancangan busana yang dikenakan oleh dua wanita istimewa ini? Dan Bu Reni ini siapa? Coba jelasin Bu Reni ini siapa? Saya Mbak Reni deh, Mbak Reni. Saya desainer lokal Pak dari Banyumas. Saya sebenarnya ibu rumah tangga yang jadi penjahit di rumah, tapi alhamdulillah bisa berkembang jadi bisa menjahitkan ibu-ibu ini. Saya luar biasa senang sekali. Ibu rumah tangga. Di sini siapa yang ibu rumah tangga juga? Cepet banget ini. Oh iya ibu rumah tangga. Yang nyambi ya.
Oke, jadi di sini kita lihat, ya sekali lagi kita belajar ya Mas Roni ya, Tuh, kita belajar. bahwa menjadi ibu rumah tangga bukan berarti kita nggak bisa berkarya ya. Dan banyak sekali saya yakin di sini ya teman-teman yang jadi pelaku UMKM ya, bahkan yang ultra itu mengerjakan awal mulanya dari rumah tangga atau masih dari rumah tangga tapi sudah bisa berkarya dan produknya itu bisa go nasional bahkan internasional ya. Alhamdulillah Nah, sudah. sekarang kita pengen tahu ya Mas Roni. Betul. Ini istimewanya apa? Pertama kainnya tadi sudah dijelaskan, tapi desainnya apa yang membuat ini jadi khas Banyumas atau khas Jawa Tengah? Pertama, ini kain baru dari kami Banyumas. Lurik kami sangat berbeda. Berbedanya dalam artian lebih modern, kainnya juga lebih halus. Ada 2 jenis yang bisa dipakai. Kalau yang dipakai ibu ini katun, yang satunya jenis seperti Dolby, jadi itu nggak gampang kusut. Memang lebih modern dari tenun-tenun yang lain. Jadi untuk dibikin dress, bikin baju-baju kerja, baju-baju modern juga lebih bagus. Oke, nah Bu Atiko, nggak semua perempuan kan merasa cocok dengan desain ya, dengan motif. Ini coba teman-teman teknik, ini agak macet ini. Oh, sampun. Nah, ini kan waktu diminta untuk mengenakan busana ini pasti kan mikir, iki apa cocok, apa api gitu kan, apakah bagus atau tidak. Nah sekarang kenapa mau? Apa yang membuat Mbak Atiko merasa, aku keren kalau pakai ini, apa? Biasanya sih kalau desainer ya, biasanya desainer ketika mendesainkan baju untuk seseorang, mereka belajar dulu karakter seseorang tersebut. Ya enggak, jadi tidak berdasarkan keinginan dari desainer. Misalnya kalau saya memang suka sesuatu yang simple tetapi terkesan anggun, sederhana, tidak berlebih. Tidak suka yang bling-bling, kan ada orang yang suka bling-bling. Dari sisi warna juga seperti itu. Warna-warna cerah, kalau warna lebih masuk kemana-mana kalau saya. Kecuali mungkin kalau untuk dress itu, kecuali kalau untuk acara pengajian itu putih ya. Tapi kalau untuk harian biasanya saya menghindari karena takut pas duduk itu ada kotoran atau apapun jadi terlalu terlihat. Kemudian ketika saya nyoba, saya juga nggak tahu ini dapat bocoran ukuran dari mana karena pas sekali. Kok bisa pas gitu ya? Iya, saya memang memposisikan diri karena sebagai ketua Dekranasda tentu salah satu tugas saya itu adalah mengendorse dari produk-produk UKM, menjadikan saya sama Mas Ganjar juga ya sebagai etalase lah dalam tanda kutip. Jadi semua insya Allah yang saya pakai ya produk lokal, produk Indonesia. Baik, senang juga dengarnya karena banyak orang bilang cintailah produk-produk Indonesia padahal baju dan seluruh apa yang melekat di tubuhnya itu buatan luar ya, nggak ikhlas, nggak tulus ya. Kalau ini kan orang mau bilang apa, bahwa kita mengenakan bahkan. Mas Roni, apa komentarnya setelah mendengar cerita Mbak Reni ini? Ya, jadi ternyata pengembangan UMKM itu kita punya strategi di Bank Indonesia. Namanya KKP. Kita bicara kapabilitas, kita bicara juga korporatisasi biar sama-sama, sama yang terakhir pembiayaan. Tapi dengan adanya Dekranasda ini kita berpikir jangan-jangan harusnya KKPP. Jadi P yang terakhir itu perempuan. Ternyata the power of emak-emak luar biasa. Oh ya, luar biasa sekali. Emak-emak itu bisa menjadi untuk mempromosikan ya, karena relatif bersosialisasinya juga bagus. Terus biasanya kalau di rumah ya, yang beliin punya bapaknya kan juga emaknya. Yang menentukan ya. Iya, menentukan. Jadi, juga emaknya, bapaknya dibeliin 1, emaknya 3 gitu loh. Kan pernah ada yang curhat seperti itu kan. Betul. Coba yang laki-laki pulang aja, pulang. Nggak ada gunanya yang laki-laki ini. Oleh-oleh buat istrinya loh. Wah, istrinya pasti akan senang sekali ketika kesini ia dibelikan sesuatu. Nanti pasti wah langsung healing yang luar biasa kalau dibelikan sesuatu sama suami. Iya kan Bu Erna? Gitu Pak Bupati. Sabar, belum tentu. Saya belikan istri saya, wah barang-barang mahal, dia bilang, ayo apa dosamu hari ini? Curiga dia.
Jadi kalau kita ngasih sesuatu istri yang terlalu bagus, curiga dia. Itu saya. Bu Adelia silakan pulang, ini kelihatannya urusan internal kami ini. Oh, pendengar yang baik. Oke, Bu Adel, bisa cerita ya, kalau yang Anda pakai ini apa? Iya, sebenarnya saya duduk di sini minder lihat mereka ibu-ibu yang cantik-cantik ini memakai pakaian yang ada dari desainer. Sebenarnya saya ini mungkin marah juga nih para desainer Sulawesi Selatan karena saya tidak memakai. Belum. Iya, saya mau marah sama Mbak Emi ini. Saya nggak dikasih tahu bahwa pakai dong baju desainer karena ibu-ibu dari Dekranas Jateng udah Coba pakai. Mbak Reni diukur sekarang. Iya. Oke, ini apa ini? Iya, sebenarnya baju ini adalah seragam kami di Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Baju ini adalah corak Bugis, kain sutra. Iya. Dari Wajo. Ya, sebenarnya bukan Wajo saja, ini juga daerah Bugis lah. Karena daerah Bugis ini coraknya seperti ini. Cuma ini dibuat di Wajo, IKM dari Wajo yang buat kain ini. Jadi, Oke. Mas Andi, Iya. seragam itu adalah captive market loh. Itu captive market untuk mempromosikan produk lokal. Seragam Dekranasda, ASN, PKK, organisasi BUMD, BUMN, itu kalau kita mau memang pro UMKM, ayo seragamnya juga produk-produk lokal. Bikin kebijakan, pakai seragam produk-produk Harus lokal. produk lokal. Keren. Keren. Saya juga jadi tertarik karena kemarin saya dibisikin. Jadi ada bidang usaha di UKM Dinkop Jateng. Kemarin transaksi itu hampir 600 juta Bu hari pertama. Pada hari pertama. Hari pertama. Kemudian saya juga kaget begitu di KAD kemarin itu total hampir 29,6 miliar untuk tahun depan selama setahun dan kita tahu bisa lagi bertambah terus. Nah ini luar biasa, mungkin Mbak Atiko bisa kasih triknya kenapa seperti ini ya Bu? Ya emang salah satu kenapa kita melakukan ekspor di luar provinsi itu adalah kita mendekatkan ke market. Ya, mendekatkan ke market. Biasanya di Jawa Tengah juga ada business matching. Jadi kita mendatangkan potensial buyer ke sana, tetapi akan lebih mudah bagi buyer itu kalau kita yang datang. Kita bisa mempresentasikan produk-produk kita, potensinya seperti apa, mereka pasti akan lebih yakin, ya. Kemudian nanti juga sebelumnya pasti mereka juga sudah belajar dulu masing-masing UMKM, masing-masing produsen yang ada yang didatangkan kita itu seperti apa. Karena di sini kalau kita mau bicara masalah UMKM kan trust penting sekali. Kalau mau pemasaran itu trust penting sekali karena trust akan membangun loyalitas. Seperti rumah tangga lah Mas Andi. Kalau kita trust sama pasangan pasti masing-masing juga akan loyal, setia gitu. Luar biasa ini ya, Canggih ya, analoginya ya, kita berikan plus. Kemarin juga di sambutannya Mbak Atiko itu menarik bahwa Jawa Tengah mungkin juga termasuk Banyumas itu banyak penghasil kain yang bagus, yang cantik-cantik kain-kainnya. Tapi yang sekarang itu nggak cukup karena buyer itu pasti mikir setelah beli kain saya harus jahit lagi. Nah kemarin di sambutannya bagus bahwa ada pelatihan-pelatihan gimana untuk langsung jadi ready to wear. Sehingga customer tuh langsung habis ambil, oh ini yang dipakai desainer yang kemarin, langsung pakai gitu ya. Nah tapi saya yakin intervensi Dekranasda tuh banyak, nggak hanya itu. Mungkin bisa dijelaskan mungkin Mbak Atiko atau Mbak Erna, strateginya apa itu? Ya. Mungkin kami dulu, kita itu ada klaster untuk fashion. Kemarin kita melakukan, untuk tahun kemarin ya, melakukan pelatihan dari hulu sampai hilirnya, salah satunya di Rembang. Di Rembang, memang salah satu dalam tanda kutip ya kelemahan, tapi sebenarnya juga bukan kelemahan sih, untuk pengrajin kita terkadang itu terlalu berada di comfort zone, di zona nyaman. Misalnya dia selama ini cuma membuat kain ya udah, karena memang faktor resikonya kan lebih rendah.
kain bisa ditumpuk seperti itu. Tetapi berangkat dari ketika kita melakukan ekspo di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian di Sumatera Selatan, kita setelah ekspo seperti ini kan juga kita melakukan evaluasi. Ketika pameran-pameran, kita juga melakukan evaluasi apa ini demand dari setiap, kita juga melakukan pemetaan Mas Andi. Misalnya di Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, demand tingginya itu adalah ready to wear. Nah, kita juga harus bisa menjawab itu. Salah satu membangun ekosistem dari sisi fashion. Di Rembang itu kita melakukan dari mulai pembatikan. Kalau di Rembang Lasem, semua batik itu kan batik tulis. Tetapi bagaimana batik itu yang bagus kita dampingi dengan desainer. Kadang batik bagus belum tentu bagus untuk dijadikan baju. Pelatihan-pelatihan ke UKM, anak-anak SMK untuk kaderisasi, termasuk untuk pengrajin, sampai hasilnya nanti bisa menjadi gaun yang seperti ini. Kebetulan kami juga melakukan setelah hasil pelatihan seperti kemarin Bu Erna itu kita juga melakukan fashion show, hasilnya luar biasa sekali kalau kita perbandingan before after. Itu salah satunya saja ya, yang lainnya pasti banyak sekali pelatihan-pelatihan pendampingan. Kalau ini yang integrated. Dan tahun depan atau tahun ini di Banyumas kita juga akan melakukan hal yang sama seperti itu. Ini salah satu bukti yang kita lakukan ketika di Rembang. Sudah ada bukunya. Ini termasuk juga bagaimana kita bisa mengakses seperti itu. Jadi memang ready to wear itu kalau masyarakat sekarang kan pinginnya yang simple ya. Jadi yang kita lihat juga yang kita pakai. Kalau kain nanti masih mikir lagi modelnya seperti apa gitu. Betul. Iya, karena Mas Andi, kadang-kadang tuh kita beli batik gitu ya, cukup mahal. Setelah itu mikir penjahitnya lagi. Sementara yang bukan penghasil batik di Jakarta, itu satu potong batik mungkin bisa 350.000, 400 udah siap dipakai. Nah, jadi saya lihat ini memang strategi yang bagus. Mungkin kalau di Banyumas sendiri ada potensi apa di Kriya dan Fashion mungkin Mbak Erna? Iya, tadi sudah disampaikan sama Bu Atiko bahwa kalau di Banyumas kan kemarin kalau kita menjual masih kain. Terus Bu Atiko ngendika, jangan menjual kain. Kalau menjual kain mereka bingung mau dibuat apa. Sehingga kami alhamdulillah dilatih sama provinsi dari mereka yang pengrajin batik, pengrajin lurik, ekoprint, ini dibawa di Solo sama di Pekalongan untuk dilatih desainer, menjadi desainer lokal. Hasilnya sudah bagus-bagus sekali, alhamdulillah 3 kali nih Mbak Emma. 3 kali dilatih saja bisa dilihat kemarin hasil mereka untuk fashion di sini kemarin. Kemudian saya juga ada potensi sebetulnya yang kokon. Ini kokon yang kebetulan alhamdulillah itu kan dari kepompongnya pohon mahoni. Cuma itu mahalnya luar biasa dan kami juga belum produksi banyak Mas Andi. Jadi kami lagi berusaha karena waktu kita mengikuti lomba di Taman Mini, mengikuti lomba di Jakarta itu juara 1 terus. Sudah dibikin kain, dibikin tas, kemudian dibikin sepatu juga, dibikin topi. Ini Bu Atiko sudah ngendos waktu itu. Banyak yang ingin membeli tetapi kami belum bisa produksi banyak, harganya juga mahal. Jadi alhamdulillah waktu Bu Atiko ngendos produknya Banyumas, ekoprint misalnya, itu langsung BKK membeli, saya Bu pesen 300 piece untuk seragam BKK karena alhamdulillah. Jadi waktu itu banyak. Kemudian batik-batik juga yang di Agem Ibu itu dari Jakarta juga Ibu itu batik mana Banyumas yang dipakai Bu Atiko saya pesen. Jadi alhamdulillah begitu Ibu ngendos ini banyak juga yang pesen baik itu batik, lurik. Makanya hari ini kita coba luriknya karena luriknya juga kami belum banyak ya, belum banyak tetapi sudah menjadi seragamnya Kabupaten Banyumas setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis untuk seragam, kemudian batik juga, ngaten. Jadi kita lagi berusaha ini yang kokon, Mas Andi, Mas Roni, nggih, kokon. Terima kasih, Mas Andi. Ini sedikit juga mungkin para kancah sedulur gitu ya, ngasih konteks sedikit.
bahwa di Jawa Tengah itu di triwulan pertama 2022 tercatat UMKM itu ada 177.258 UMKM. Kemudian dari situ kita ngelihat dari Dekranasda itu sudah mengkurasi 2.000 lebih. Dan potensinya luar biasa sampai 68,38 triliun. Dan yang menarik juga sumbangan kepada PDRB di Jawa Tengah di 2019 itu 10%, 2020 itu 11%, tiba-tiba di 2022 pada masa pandemi melonjak ke 37%. Berarti ini bagaimana kuatnya UMKM menghadapi krisis even pandemi yang sangat besar. Nah jadi kita mau mengangkat bahwa jangan pandang remeh UMKM, karena UMKM bisa menyerap tenaga kerja sampai hampir 90% gitu ya, gitu Mas Andi. Baik, menarik. Jadi Bapak Ibu sekalian, habis ini siapa yang mau bertanya silakan. Siapa yang bertanya dapat hadiah. Ya, coba mulai pikirkan pertanyaan dan saya akan bertanya juga. Kalau menyimak pasti bisa menjawab ya. Tolong disediakan hadiahnya. Iya. Oh, masih ada banyak hadiahnya ya. Oke. Ke Bu Adelia dulu. Ini kan menarik, tadi kokon ya. Jadi bagaimana seperti sutra gitu ya. Nah sementara Wajo ini atau Sulawesi ini juga menghasilkan kain-kain sutra ya yang terkenal juga. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau tahu, begitu tadi Bu Adelia cerita tentang sutra, ulat sutra, produksi gitu, saya teringat karena tante saya waktu tahun 63, aduh umurnya kelihatan. Tahun 63 di Makassar ini, saya masih kecil, itu saya melihat bagaimana tante saya itu di rumah, itu memelihara ulat-ulat sutra, dulu masih makanannya apa? Murbe ya, daun murbe ya. Nah itu dan saya melihat di kaca di dalam itu bagaimana produksi dari ulat sutra jadi benang atau apa itu, bahan material untuk sutra. Nah bisa cerita enggak? Potensi sutra ini katakanlah dari Sulawesi sendiri dan permintaan itu seberapa tingginya dan apa yang dihasilkan oleh Sulawesi Selatan? Baik, zaman dahulu memang sutra, Sulawesi Selatan terkenal dengan sutra. Oleh karena itu Gubernur Sulawesi Selatan mempunyai program strategis yaitu prioritas beliau adalah mengembalikan kejayaan sutra. Nah, untuk itu di Wajo dan di Sopeng melalui Dinas Perindustrian itu telah dibangun rumah pemintal secara otomatis. Ini sudah dibangun dan untuk produksi itu memang kami belum berproduksi secara masih ini karena belum launching dan rencana tanggal 28 ini Bapak Gubernur akan meluncing rumah pemintal benang. Nah tadi dari Banyumas mengatakan sangat sulit mendapatkan kokon. Ibu nanti kita MOU Ibu di Wajo. Ya di Wajo dan Sopeng itu memang program dari Dinas Kehutanan juga ada programnya untuk murbei. Ya jadi penanaman murbei. Kemudian ya ini kita berkolaborasi dengan beberapa OPD. Ya jadi murbei di sana sudah ada program 1 juta murbei itu sudah ditanam. Kemudian ini sekarang kita menimbulkan minatnya. Kemarin kan masyarakat minat untuk ulat sutra ini menjadi petani ulat sutra sudah menurun. Nah sekarang ini kita mengembalikan. Jadi petani-petani sekarang sudah semangat untuk membibit kembali ulat sutra. Karena mereka juga sudah melihat bagaimana pemerintah bekerja sama juga dengan Dekranas. Ibu kami Dekranas juga mensupport itu, jadi sutra ini sudah tahun ini sudah mulai kembali karena dengan mesin otomatis yang satu-satunya di Indonesia. Mesin otomatis untuk benang. Jadi potensinya ada ya? Potensi ada. Demand-nya ada, pasarnya ada. Iya, karena pasar ini kalau dilihat pasar dalam negeri aja nih kayaknya sudah pasti nanti karena selama ini kan ke Cina
Nah, Sulawesi Selatan melihat potensi ini, makanya nanti setelah berproduksi ini kita nanti akan MOU juga dengan beberapa kalau melihat potensi di Indonesia, kemudian kami sudah punya buyer juga dari Cina sendiri, kemudian dari India. Iya. Dari China dan India. India. Itu ya, kita Sudah ada permintaan. Sudah ada permintaan. Cuma belum bisa supply. Supply, iya, kami masih memproduksi masih tahap running test karena untuk launching. Nanti setelah launching baru kami akan berproduksi secara massal untuk benangnya. Ya. Baik, nanti ke Mbak Reni, tapi sebelum ke Mbak Reni, ada yang mau bertanya? 1, 2, oke. Silakan, kalau panitia bisa bantu sebenarnya ya. Ya, sudah ada. Silakan sebutkan nama, terus pertanyaannya apa? Cek, ya, terima kasih Mas Andi. Perkenalkan, nama saya Syahrial Aman. Saya dari stand nomor 41 tas anyaman. Kebetulan ini lagi dapat komplain dari Jepang dan saya harus segera balik. Dan kebetulan ini tas saya habis semua Mas Andi. Wah. Nah ini. Nah kebetulan tas ini di bawah Mas Roni, di bawahnya itu salah satu produk kami. Ini sak-sak yang di belakang saya sebenarnya sudah laku yang dari buyer kami. Ini hasil karyanya. Iya. Ya udah, ini hadiah buat Anda atas pertanyaan. Itu jadi, ini tas itu dari sudah apa? kebeli Mas Andi sebetulnya malah. Itu sudah dibeli sama desainer sini. Jadi barang saya sudah habis. Jadi saya diminta untuk pulang, boleh atau tidak ini? Jualan tas ini? Iya, kebetulan kok banyak permintaan di Makassar. Desainnya tadi dari mana? Siapa yang mendesain? Kebetulan desainnya saya dapat order dari Virginia, model seperti itu, sehingga kita pakai seterusnya. Virginia? Virginia itu di Banyumas sebelah mana? Dari Amerika dulu. Amerika? Iya, dulu pernah model itu dari Virginia. Biasanya dipakai untuk apa ini? Itu kalau musim panas, mereka untuk perlengkapan kalau ke pantai. Ke pantai. Iya, gitu. Ini diekspor ya, terus harus pulang karena ada permintaan dari Jepang? Iya, kebetulan ada komplain terkait tentang posisi handle-nya itu salah posisi. Sehingga saya tuh diminta pulang, kalau boleh itu kalau tak pulang saya gitu. Oh gitu. Ojo polisi ya, nanti dulu. Ada pertanyaan atau ini mau? Pertanyaan itu tadi kalau boleh kalau pulang gitu. Nggak boleh, udah saya jawab nggak boleh. Ya, ada lagi pertanyaan lain? Ya, siapa yang mau beli lagi gitu ya? Ya, terima kasih kepada Dekresnada Jawa Tengah yang telah memfasilitasi kami. Kemudian kita juga sudah kerjasama dengan Dekresnada dari Makassar, terima kasih. Saya berharap juga nanti kalau nggak salah 2 tahun lagi disuruh kembali lagi Mas Andi. Sehingga ya kita persiapkan market ini terutama di Indonesia Timur. Bahkan buyer kami itu termasuk penjualan paling banyak tuh di Indonesia Timur. Sehingga kami akan berusaha untuk membantu, memfasilitasi buyer kami. Oke, gitu. Jadi ibu-ibu sudah lihat? Jadi sesuatu yang dibuat, ini bahan bakunya apa ini? Ya, jadi bahan baku dari plastik kresek itu, jenisnya LLDPE, diproses sama industri. Plastik kresek yang harusnya dibuang-buang itu jadi ini? Iya, betul Mas Andi. Jadi ibaratnya 1 ton sampah plastik diproses 150 derajat berkurang 10%, sekitar 9 kuintal itu menjadi tas. Prosesnya di mana? Dari industri kalau yang jadi bahannya. Kalau proses menganyamnya di Pati, Jawa Tengah. Oke, Ibu ini tinggal 1 saya lelang. Iya. Oh ini udah punya orang? Iya betul. Sampai ini pun sudah dijual, sudah terbeli. Iya. Sama Mas Ari Rich dari Makassar yang sudah membelinya itu. Wah, udah nggak ada harapan kita ini. Bisa saya buka langsung agen sama reseller Mas Andi di stand sini. kami. Iya. Oke, siapa yang mau mendaftar ibu-ibu? Namanya siapa? Bootnya nomor berapa? Nomor 41. Sam Indonesia sebelum dia Handicraft. pulang, ya. Aku mau jadi reseller gitu ya di sini ya. ya. Betul. Iya. Buktinya itu bawa 1 truk habis hari ini dari kemarin ya. Ya beberapa karung sudah habis, di belakang saya ada karung itu udah laku sebenarnya, baru datang. Jadi warung tutup hari ini. Membuka agen reseller Mas Andi. Oke ya, ini ada potensi ibu-ibu ya, jangan anggap enteng, aku kan ibu rumah tangga, aku kan cuma punya produk ini. Ini ada potensi di sini ya, buktinya hari pertama aja udah habis. Jepang aja ngejar-ngejar sampai mau lari pulang gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Makasih Mas Andi. Monggo dikasih juga hadiah dong. Iya, silakan dikasih hadiah Gasper. Terakhir 1 ya, Ibu tadi yang angkat tangan Ibu ya. Oke, silakan Bu. Namanya juga siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya.
Kami dari stand nomor 35, saya Erna Juliana dari Kabupaten Cilacap. Aslinya dari Banyumas Bu Erna, tapi tinggalnya di Cilacap. Kebetulan suami saya juga orang sini, orang Bone Bu, Batu Putih Ibu. Jadi balik ke kampung juga. Saya kebetulan, saya mohon maaf, saya nanti mungkin kasih ke Mas Andi ya, bajunya boleh nanti saya dikirim untuk Baju perempuan. outer untuk buat Mas Andi dan Jangan kasih MC-nya saya baju lagi. perempuan. Bukan, maaf tadi Rida boleh minta tolong. Itu desain dari saya juga, kebetulan saya fashion designer, jadi saya mengembangkan juga dari kain batik. Itu boleh nanti dicoba berdua siapa yang cocok outernya. Mas Roni kita coba walaupun Oke, sebentar. Double sepertinya itu nggak buat apa-apa ya. ketukar kayak mungkin ya Mas. Oh, Yang satu ketukar, besar, ketukar. ketukar ukurannya maaf. Saya sudah mempersiapkan ukurannya. Sebentar saya pakai dulu ya. Jangan Baik. suruh saya fashion show ya. Oke, kayaknya saya perlu fashion show ya Ibu tadi. Baik. Oh Ya. iya. Itu adalah batik yang Tolong kalung dan gendangnya juga- Mas, gendangnya gantian kita lihat. Belum pernah ada Pak Andi Noya melakukan fashion show di depan panggung kan? Ya, sepertinya seperti itu. Memang ini karmanya. Ya. Kan saya yang merintahin. Kalau saya nggak perintah jangan bunyi, ya. Iya. Ya wes mulai. Fashion show dimulai. Ya. Iya. Alhamdulillah ini desain dari Samira Gira Cantik Bapak. Mas Andi. Oke. Bojoku guyu. Coba yang bojone Andino ya berdiri. Iya. Nanti dia bilang kamu nggak lucu katanya gitu. Ya nggak apa-apa menghibur ya. Bangga. Tapi Coba bagus gantian enak aja masa aku sendiri. Ayo. Musik. Ini kepala BI wilayah Purwokerto loh. Tapi Oke, bagus, Mas Andi bagus di baju. Ya. Bagus. Itu juga bagus. Keren. Iya. Ya, terima kasih tadi. Oke. Stand 35 ya? Ini kita dikasih atau cuma Iya, disuruh fashion Pak, show? dikasih, tapi nanti kita fashion show-nya di Cilacap. Kebetulan nanti semoga BI untuk bisa sampai ke sana, Pak. Siap. Ya. Untuk Saya teman-teman nanti fashion designer yang ada di sana. Kita beli. Ya, kita baik. beli. Baik, Ini berapa terima kasih. Supaya orang-orang tahu berapa harganya ini. Oh iya, berapa ya Pak? Loh, Nanti Mas Andi. Sepertinya sentodolan ada. kok gak Oke, ngerti. Ada di ini Pak, Oh, ada Mas di Andi. sini. Ya ada. Coba lihat Baik. berapa nih. Sudah dilihat. 3 juta. Iya. 325.000. Iya. 325.000 ya. Baik. Keren Baik. kan? Iya. Untuk Iya. pertanyaannya adalah ini juga saya mungkin sampaikan kepada Ketua Dekras Nada Provinsi Ibu Atiko. Kami berharap tadi untuk pelatihan fashion designer di Rembang tidak hanya di Rembang saja tapi merambah ke kabupaten lain sehingga kami pun bisa terjangkau seperti itu. Sehingga kami mungkin nanti ada untuk acara fashion show atau Banyumas Raya itu bisa terjadi Bu seperti itu. Tidak hanya mungkin tadi kita di Jawa Tengah kan itu juga ada di apa namanya terutama di Jogja, Jawa Tengah jangan sampai mungkin ketinggalan dengan yang lain. Dan saya juga pernah membawa dari provinsi ini Makassar juga apa namanya Sulawesi Selatan. Saya waktu itu bawa apa namanya untuk sarung-sarungnya. Saya waktu itu fashion show dengan desarung dengan kain dari sini. Jadi saya selalu membawa kain-kain tradisional. Dan apalagi sekarang untuk yang ada di Kabupaten Tengah, saya menghadirkan untuk kain lurik dan juga kain-kain yang ada di Cilacap sehingga untuk menyatu. Berharapnya seperti itu dan juga berharap juga kepada Bu Emma bahwa pelatihan juga merambah ke tempat lain juga di Kabupaten di Cilacap. Tentunya ada kolaborasi yang sangat baik. Saya kira itu aja dan untuk pameran seperti ini Bu boleh berlanjut Bu ke daerah lain Bu, kayaknya ketagihan kita. Saya kira itu aja, terima kasih. Saya dari Samira Gira Cantik dari Kabupaten Cilacap. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berikan applause. Ya ini kalau di BI tetap dibeli Bu untuk menunjukkan penghargaan kami. Kami itu maksudnya dia yang bayar kepada teman-teman pelaku UMKM ya. Walaupun memang niatnya ngasih tulus ikhlas,
tapi supaya kami kelihatannya ya betul-betul ikut berpartisipasi, jadi kami beli seharga 3.500.000. Oke, silakan Mbak Atiko jawab. Ya, terima kasih. Memang kemarin kita untuk pelatihan yang dari hulu ke hilir ya. Kalau pelatihan yang lainnya kan memang sebetulnya semua kabupaten kota sudah ada. Tetapi yang integrated dari mulai hulu ke hilir itu kita pilot projectnya memang di Rembang. Karena kenapa? Lasem itu sangat terkenal dengan batiknya seperti Pekalongan ya. Tetapi salah satu kelemahan dalam tanda kutip untuk desainer lokalnya masih sangat terbatas. Sehingga kami melakukan di sana dan alhamdulillah berhasil. Harapannya nanti memang bergeser ke Banyumas Raya. Lah kita nunggu juga kode dari BI. Itulah Bu. Jadi semua persoalan ada di sini Bu. Iya, karena Dekranasda itu kita membangun sinergitas dan kolaborasi. Luar biasa, betul. Terima kasih BI ya. Terima kasih juga Dekranasda. Iya. Terus Bu, terus. Saya juga senang sekali. Semakin Pak Roni kelihatan menderita, semakin bahagia saya. Iya, nggak menderita sebenarnya karena memang podcast ini kan kami buat itu justru untuk mengangkat ya UMKM. Jadi dari Cilacap tamunya banyak banget ya. Purbalingga, kita belum Cilacap, naik ini ke Banjarnegara. otomatis. Jadi Ibu tunggu nanti kami akan undang ke podcast kami yang mengalahkan yang kick itu yang nggak jelas. Kami lebih hebat dari itu. Jadi nanti Ibu kami undang dan Mas Plastik juga saya undang. Ya. Ya. Mas Plastik. Jenengku kok plastik ya. Ini promosi. Ke Mbak Reni. Mbak Reni, tadi kalau dilihat kan potensi dari hasil desain ya, desainer lokal itu tidak kalah dengan desainer nasional maupun saya yakin internasional. Nah, tapi melihat bagaimana kan tadi kalau sekedar kain itu kan nilainya mungkin nggak terlalu istimewa, tapi begitu dibuat produk menjadi seperti ini, itu jadi ada value added-nya yang tinggi. Nah, potensi yang Mbak Reni sekarang rasakan setelah mendesain baju-baju batik atau lurik atau mungkin kain-kain yang lain itu bagaimana? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah dari rumah saja ya Pak. Tapi saya langganan paling jauh itu sampai ke Kanada sampai Amerika. Sampai Kanada sampai Amerika. Saya pikir seputar Banyumas saja enggak ya ternyata ya. Banyak langganan. Kalau ke Kanada ke Amerika itu apa yang dikirim atau diekspor? Kalau saya kan memang kalau di rumah itu kebanyakan masih custom. Jadi saya punya link teman desainer yang stay di sana, nanti beliau kirim desain, saya yang membuatkan, saya yang kirim kayak gitu. Oke, yang diminati sebenarnya masih tetap Wastra Nusantara. Nanti jadi di sana pun yang di-show-kan kain-kain batik. Oke, ini batik. Untuk perempuan aja atau laki-laki ada? Oh, laki-laki bisa Pak, saya. Lain kali bawa dong, kan hostnya kan laki-laki. Saya masih by request sih Pak, begitu dapat mandat. Siapa yang request salah itu? Coba tunjuk siapa yang requestnya salah. Iya, tapi memang potensinya luar biasa ya, bahkan sampai ekspor ya. Alhamdulillah nggih. Apa keunggulan dari desain Mbak Reni dan mungkin motif dari kain-kainnya itu apa istimewanya? Kalau saya paling utama saat mendesain untuk misalnya kayak saya dapat pesanan buat damel agamanya Bu Ganjar, saya pahami dulu dari sosmednya. Kalau Ibu senang yang sederhana tapi beliau ada detail lebih seneng bordir, jadi saya kasih ke situ. Terus stylenya beliau kan elegan, kalem, jadi saya buatin yang elegan. Ya seperti itulah Pak, saya pahami itu karakternya. Tadi yang Mbak Tika cerita ya, jadi tahu segmentasi yang dituju. Jadi nggak ngawur aja gitu ya. Merasa ini bagus, pasti orang suka, belum tentu. Jadi kalau setiap ada pesanan saya mesti tanya, itu acaranya dipakai siang, malam atau subuh? Kalau alhamdulillah kan ada pesanan dari luar kota banyak. Kadang mereka saya kasih video untuk cara mengukur. Cara mengukur nanti saya tanya, boleh minta fotonya Bu satu badan gitu. Yang kalau bisa dengan baju yang jangan longgar biar saya bisa sesuaikan desain dengan badannya gitu. Jadi semua memang karena ini custom saya lebih
lebih ke apa ya Pak? Memang benar-benar menyesuaikan lah dengan kebutuhan beliau, dengan keperluannya, juga dengan bentuk badannya, semuanya saya sesuaikan. Baik. Nggih, baru saya desain. Baik, sampai di sini ada saya kasih, tadi udah dikasih ini belum? Udah ya. Satu lagi penanya ya, Mas satu Roni lagi, ya. satu lagi. Ada lagi tuh. satu penanya. Oke. Ini dari, tunggu dulu, ini dari Jawa semua ini. Ibu-ibu yang di situ mau tanya atau mau saya tanya? Yang dari sini dulu supaya ada perimbangan. Ya, Kang Masih sebentar ya, kita ke teman-teman di sini ya. Oke, silakan. Boleh tanya ke siapa saja boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya Mas Andi. Tadi saya sempat mendengar kata sinergi dan kolaborasi ya Ibu ya. Kolaborasi. Nah, ya. kolaborasi. Nah, ini gimana melihat bahwa produk-produk ini kan tentunya bisa kita perkenalkan ke generasi yang lebih muda. Ya, gimana kesiapan kita untuk lebih mengenalkan produk-produk ini ke generasi-generasi milenial dan kesiapan di era digital saat ini, Ibu-ibu. Bagaimana untuk mengantisipasi ini agar tentunya dengan kesiapan di sisi digitalisasi akan lebih melebarkan market-marketnya seperti itu. Nah, itu yang ingin kami tanyakan, Ibu. Terima kasih. Baik, ini nanti Mbak Atiko yang jawab ya. Karena mewakili kami semua di Banyumas dan Jawa Tengah pada umumnya. Tapi yang menarik memang tadi soal kolaborasi ya. Ini jujur aja pengalaman. Kalau saya dan istri datang ke satu tempat, kalau pertama kali kami melihat itu wow gitu loh, kain-kainnya keren-keren ya. Tapi datang kedua kali, kita udah punya. Datang ketiga kali, udah kurang menarik lagi. Walaupun kita mau kasih ke kerabat-kerabat atau teman-teman. Tapi ada kolaborasi dengan desainer-desainer yang kemudian membuat coraknya jadi berbeda tapi tidak meninggalkan kearifan lokalnya ya, apalagi dijadikan baju. Begitu jadi baju, iya ya kalau dijadikan baju jadi bagus. Nah, kemudian kita lihat segmentasi anak muda. Kadang-kadang apa yang dijual turun-temurun ya, kain tenun, kain batik buat anak-anak muda nggak menarik. Nah, bagaimana di era digitalisasi ini, di era dimana segmentasinya udah berubah, produk kita bisa tetap memenuhi selera pasar, gimana? Yang pertama memang kalau untuk segmen-segmen yang anak-anak muda, kita juga melibatkan milenial ya, berdiskusi, kemudian juga dari desainer juga banyak sekali yang anak-anak muda zaman sekarang, mereka akan lebih memahami. Kemudian kita juga masuk ke anak-anak SMK. Anak-anak SMK memang banyak yang mindsetnya awal itu seolah-olah ingin menjadi tukang ya, dalam tanda kutip, menjadi pegawai karyawan atau menjadi ini ya, tenaga-tenaga di pabrikan. Kita juga mencoba mereka untuk bisa juga mendesain, karena mereka lebih bisa menjawab produk-produk seperti apa sih yang bisa menjadi jembatan untuk generasi-generasi ini. Terus yang kedua, tentu kita juga melakukan seperti endorse itu melalui influencer anak-anak muda itu. Kita kan punya misalnya ada forum anak, kemudian genre. Mereka ketika acara-acara juga menggunakan kain-kain batik, kain-kain tenun yang disesuaikan desainnya dengan kekinian. Seperti itu, seperti contoh misalnya kayak sarung dengan gaya yang diikat, kemudian atasnya tidak harus kebaya yang pakem. Itu salah satunya seperti itu, karena pasti akan berbeda. Kalau kebaya pakem, aduh kok kayaknya old banget sih gitu. Misalnya seperti itu Mas Andi. Kemudian bawah kain pakainya sepatu cat. Nah, kemarin ketika kita ada kita menuju untuk ke UNESCO kebaya, ada beberapa dilakukan berkebaya dengan masyarakat ya, seperti di Bandungan kebetulan saya juga datang, itu ribuan masyarakat, kita jalan ke daerah Bandungan itu kan tinggi, menggunakan kebaya
bawahan sama sepatu cat. Ini salah satunya. Itu cukup? Ya. Terima kasih. Iya, jadi memang ya pengusaha semua harus melihat selera pasar ya. Nggak boleh memaksakan keinginannya atau dia merasa paling hebat ya. Mbak Reni juga pasti gitu ya. Maunya apa sih dan pasar membutuhkan apa. Jadi kita waktu jualan tadi benar. Kadang-kadang orang jualan apa yang dianggap bagus tapi nggak diminati oleh masyarakat. Jadi kita harus tetap melihat bahwa kita ini jualan. Jadi harus memenuhi apa yang menjadi keinginan pasar, termasuk segmentasi pasar anak muda dan cara jualannya yang harus berubah. Apalagi pandemi ini ya semuanya udah berubah. Kalau kita nggak mau berubah, tidak mau menguasai teknologi, selesai sudah ya. Walaupun produk kita bagus. Mbak Reni, terakhir apa yang Anda ingin sampaikan untuk berbagi dengan teman-teman teman-teman di sini mengenai potensi yang ada dan bagaimana kita bisa memenuhi selera pasar? Kalau saya sih lebih ke ini loh ya, kain itu kulit kedua kita gitu Pak, kulit kedua kita untuk mengekspresikan kepribadian kita. Dan juga itu salah satu kebudayaan yang menjadi identitas dari diri kita. Gitu. Jadi kalau menurut saya kemanapun dan apapun yang acara atau kegiatan yang mau kita lakukan di luar sana, seusahakan tetap memakai kain dari daerah kita untuk memperkenalkan diri kita dan juga kebudayaan kita gitu. Tetap walaupun itu dengan karakter masing-masing lah, stylenya masing-masing gitu. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk Mbak Reni. Mbak Reni bisa kembali ke tempat semula ya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Mbak Reni. Nah, sedikit kita tanya Bu aja. Harusnya Mbak juga sih, tapi nggak apa-apa. Bu Adel kan tadi lihat diskusi mengenai soal digitalisasi, selera pasar, produk-produk andalan dari masyarakat lokal. Nah, bisa minta tanggapannya? Iya, saya melihat juga di Jawa Tengah memang sangat pesat ya kemajuannya. Kami juga di Provinsi Sulawesi Selatan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, kami membuat program-program bagaimana kami menggali budaya-budaya yang kearifan lokal. Nah, kalau kita melihat bahwa budaya kearifan lokal dengan teknik yang sejak zaman dahulu itu kalau kita melihat penghargaan yang diberikan kemarin yaitu dari handicraft se-Asia Pasifik itu ada songkok reca, itu yang songkok Bugis itu dengan teknik yang masih sejak zaman dahulu. Nah, itu memperoleh penghargaan. Kemudian juga ada tudung saji juga dengan anyaman lontar. Kemudian itu memperoleh juga penghargaan tingkat nasional. Kemudian ada tas anyaman lontar dengan teknik belah ketupat, itu memang teknik-teknik yang memang sudah ada sejak zaman dahulu, terus kemudian kami tingkatkan untuk sehingga mempunyai daya saing yang lebih kekinian ya Bu. Terus itu kemudian kalau kita melihat 24 kabupaten kota tenunnya juga bermacam-macam. Selain sutra itu ada juga tenun dari kapas, itu namanya tenun tope. Nah, itu saya kaget, saya jalan-jalan ke stand di sana itu ada yang ternyata bahan baku tenun tope itu dikelola oleh IKM dari Jawa Tengah, itu dibuat ekoprint Ibu. Iya, jadi ini memang sebelum ini memang ternyata sudah ada kolaborasi antara Jawa Tengah dengan Sulawesi Selatan. Kemudian juga masyarakat juga di sini kami vokasional juga kepada regenerasi, terutama anak-anak SMK. Tenun-tenun juga sekarang sudah bukan orang-orang tua lagi. Dulu mungkin Pak Mas Endi waktu tahun 63 mungkin yang tenun itu rata-rata orang tua. Nah, sekarang juga sudah banyak anak-anak muda. Ini kami dari Dekranasda memang bagaimana kami menumbuhkan minat anak-anak muda untuk melakukan
tenun-tenun, karena 24 kabupaten kota ini semua punya tenunan Pak, dengan Ciri khas masing-masing. ciri khas masing-masing. Iya, ini kalau kita nanti mudah-mudahan kami juga bisa nanti ke Jawa Tengah, kami perkenalkan berbagai macam tenunan. Batik juga kami punya. Toraja sebenarnya punya batik, namanya batik Sarita. Ini dengan motif yang tertua. Ini ada yang di sana itu Ade Kiki, itu tenun batik, ya itu batik dari Toraja. Coba boleh diperlihatkan di sini? Iya. Buat teman-teman dari Nah, ini. Jawa Tengah. Ini batik Toraja. Iya, dipakai oleh anak muda, ini milenial. Oh, Nah, ini milenial yang pakai. Iya, ini Ulang. batik Toraja. Iya, Sarita. Oke, apa ya ada arti khusus gitu dari desain ini atau memang ini corak yang sering atau mewakili Toraja? Iya, sebenarnya semua motif-motif itu ada artinya. Iya, ini pasti ini juga ada artinya. Ini yang sebelah kanan ini kayak apa? Tahu-tahu ya, tahu-tahu. Jadi orang kita melihat biasanya dipakai oleh gadis-gadis di Toraja. Kalau kita motif-motif seperti ini memang batik, dan ini memang dikembangkan sekarang di Toraja, batiknya dikembangkan menjadi batik Sarita. Ya. Dan anak-anak muda suka. Senang. Iya. Sekarang juga sutra bukan cuma dipakai untuk ke pesta. Ya, karena dulu sutra itu harganya sangat mahal. Ya, sekarang kita sudah mengembangkan sutra juga dengan harga yang murah yang bisa dipakai sehari-hari. Ya, seperti yang saya pakai ini adalah motif ikat. Ini sudah bisa dipakai sehari-hari ini. Ya, rasanya tidak panas karena orang berpikir kalau memakai sutra panas. Sekarang sudah tidak, karena bahannya juga sudah dicampur dengan supaya tidak 100% sutra. Iya. Terus kemudian kami juga di Provinsi Sulawesi Selatan itu kita sudah mulai mau membuat labelisasi sutra. Jadi ketika dijual itu nanti akan kelihatan berapa persen sutranya. Ya, sehingga orang yang membeli juga sudah paham dan merasa tidak tertipu ketika melihat harga yang sangat mahal, melindungi konsumen. Iya. Nah, ini semua adalah giat-giat yang dilakukan oleh Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan yang sekarang ketuanya dipimpin oleh Ibu Naomi Oktarina. Ya, dari permohonan maaf juga dari Ibu Naomi tidak bisa hadir karena beliau saat ini mendampingi Bapak Gubernur berkunjungan kerja ke daerah. Pak, ini sebenarnya sekarang ini kami Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat sibuk dengan berbagai kegiatan karena bertepatan dengan hari jadi Sulawesi Selatan, dan terima kasih Jawa Tengah meramaikan HUT Sulawesi Selatan. Ya. Kami datang memang untuk merayakan. Iya. Oke. Ya, baik, jadi memang potensi di Sulawesi Selatan ini sangat besar, Pak. Jadi memang kami bahan baku yang Dekranasda memang mau untuk mengembangkan adalah bahan baku lokal yang memang sangat banyak, berlimpah di kabupaten masing-masing. Ya, jadi seperti nipah, terus lontar. Jadi misalnya di Bulukumba itu dia berlimpah dengan lontar. Nah, iya, saya mungkin ada di stand itu ada tasnya yang memang sekarang ini lagi tren di Jakarta dikejar karena ketika kemarin mendapat penghargaan, ya Ibu ya, itu dengan itu sangat banyak sekarang dengan pameran-pameran yang kami lakukan di Dekranasda. Memfasilitasi IKM untuk mempromosikan, itu kami lakukan secara nasional. Kemudian ini nanti bulan November ini kami akan ke Turki juga, ada pameran di sana, kami akan membawa juga IKM seperti itu promosi kami, dan sangat bersyukur dengan adanya pameran itu lebih dikenal. Kemudian kami juga sebenarnya di Dekranasda melalui Dinas Perindustrian itu kami juga ada namanya YouTube kami namanya Ngopi Yuk. Ngopi, makanya harus ada kolaborasi Pak. Ngopi Yuk. Ngopi Yuk. Jadi ngopi seputar industri. Ya, jadi di sini tempat juga kami bagaimana
mempromosikan IKM-IKM, kemudian kami juga membuat konten-konten bagaimana membuat proses pembuatan produk-produk yang ada di setiap kabupaten. Ini juga menjadi sebenarnya untuk memvokasional bagi regenerasi kita. Betul. Untuk bagaimana caranya mereka melihat pembuatan dari produk, kemudian juga menghargai. Dengan adanya mereka melihat proses pembuatan itu, mereka jadi menghargai setiap ada kenapa produk. ini mahal gitu Iya, kan? Ada yang kadang-kadang begitu. Allah cuma begini aja, begitu dia tahu oh wajar kalau harganya sesuai Iya. dengan apa yang dilakukan melalui prosesnya tadi ya. Iya, jadi Oke. seperti itu. Yaitu maksud dari program dari Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, ya terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Ibu Adelia. Dan di penghujung acara kita ada sesuatu yang mau disampaikan dari seorang pesulap. Iya, betul Mas Andi. Tadi kan kita lihat ada keranjang ini kan? Iya, ada keranjang dan ini kan sebenarnya sumbernya dari sampah sampah. plastik. Iya. Nah, jadi memang bukan untuk mengajukan UMKM nggak cukup pakai dukun, tapi perlu pakai sulap. Nah, sulapnya bukan sembarang sulap, karena sulap merubah tadi sampah menjadi uang. Dipanggilnya sumpah beruang. Sulap sampah menjadi uang. Oke. Sumpah beruang. Sulap beruang. Siapa pesulapnya? Orang Ngapak, orang Kepenak. Nonton Ngopi Ngapak penuh dengan tren baru. Yuk kancah sedulur kita saksikan Bupati Banyumas Bapak Insinyur Ahmad Hussein. Hari ini sebagai tokoh bakul peso apa bupati? Bupati. Tapi bupati nyambi bakul peso. Ya, mari kita sambut Pak Hussein. Pak Hussein, monggo. Waduh, berarti harus goyang Pak Hussein ya. Monggo. Go, Hussein. Ya, jadi ada tren memang ya, Mas Roni, di mana-mana sebenarnya, di mana mendaur ulang barang-barang yang dianggap sudah menjadi sampah yang mengotori bumi kita, tapi di tangan orang-orang kreatif kemudian lahir produk-produk yang kita tidak duga. Inovasi. Satu hari saya dikirimin tas gitu, saya pikir wah buatan luar negeri. Ternyata dari pasta odol, bungkus odol yang ada kayak timah gitu. Betul. Nah ternyata begitu jadi tas, keren banget gitu loh. Dan itu diproduksi secara masif juga. Betul. Jadi banyak kreasi yang lahir dari sampah. Iya. Nah hari ini Banyumas, karena kebetulan Bupati beliau ini memimpin langsung delegasi Banyumas untuk hadir di sini dengan sebentar ya, mau tanya penasaran. Nanti masih boleh tanya kepada wanita-wanita Sri Kandi ini, tapi boleh juga nanti ke Pak Hussein. Jadi beberapa kali saya sudah dengar cerita bagaimana Banyumas ini sedang didorong untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang berharga tadi, jadi uang. Nah Pak Hussein bisa nggak ceritakan, jadi langsung berdiri aja, nggak boleh duduk. Janggeleng. Enggak, ini Janggeleng itu berdiri. Oh iya. Berbagi cerita ya bagi teman-teman supaya ngerti bahwa betapa berharganya sampah sebenarnya. Nah, apa yang dilakukan Kabupaten Banyumas? Tapi aja kesuwen ya. Lah, ini waktu kita kasih 3 jam mulai dari menit. sekarang. Tadi malam itu kami makan sangkolo. Sangkolo itu makanan di Makassar. Itu di sangkolo makanan di Makassar terbuat dari ketan. Kami datang di Makassar untuk mengucapkan HUT Sulawesi Selatan. Wah. Tantan gitu loh, tantan. Iya, cocok. Iya. Gini, jadi yang ingin kami sampaikan itu adalah bahwa kami seiring belajar lah, dan kami juga sudah belajar banyak dari tempat lain,
Dan kalau kami sharing itu tujuannya untuk saling berbagi saja. Bahwa di Banyumas, di mana sekarang itu hampir semua tempat, ini masalah TPA, ya, masalah tempat pembuangan akhir sampah itu jadi masalah. Hampir semuanya penuh. Kemarin saya tanya di Kota Makassar gimana sampahnya, waduh, sudah menggunung, mungkin sebentar lagi tutup. Dan dalam waktu 4 tahun ke depan itu sudah tidak boleh lagi ada pembuangan di TPA dan tidak boleh memindahkan atau menambah TPA baru lagi. Nah ini kan pasti jadi masalah. Memang di Banyumas itu yang datang ke kami itu sudah lebih dari 40, mungkin Pak Junedi ada kayak, lebih dari 40 kabupaten dan provinsi, termasuk di sini Sulawesi Barat. Ini seluruh kabupaten sudah datang ke Banyumas. Ke Banyumas. Ngapain? Nah itu untuk mengetahui kok Banyumas bisa tidak ada TPA tetapi sampahnya habis gitu loh. Nah, oh ini sulapnya di sini. ya sulapnya di situ. Lah habisnya itu adalah pertama adalah anggaran dari APBD ini berkurang 50% dari sebelumnya. Kok bisa? Ya bisa, namanya sulap. Oh iya sulap ya. Bisa ya, itu 50% sebelumnya. Yang kedua, ini jumlah tenaga kerja yang terserap, ini 1.600 lebih orang. Jadi ini adalah menjadi mata pencarian baru bagi orang-orang yang mau ikut campur mengelola sampah. Ya. Yang ketiga, ya, jadi itu 1.600 itu kan pendapatannya UMK. Bayangan aja UMK kali segitu berapa? Itu adalah dari uang. Yang kedua, ada budidaya maggot. Ya, salah satu solusinya di situ adalah budidaya maggot. Ya, budidaya maggot itu satu hari 1,2 ton. Ya, kita sudah berhasil memproduksi maggot 1,2 ton. Itu 1 kilonya 5.000. Jadi bayangkan aja, dikalikan aja 1 bulan berapa miliar ya. Itu duit lagi. Pertanyaan lagi kan, kok bisa gitu kan? Iya. Sulap itu. Sulap. Gitu. Oke, apa Terus sebenarnya yang dilakukan ketiga, sampai bisa seperti itu? Yang ketiga, kita juga memproduksi namanya RDF, yaitu bahan bakar untuk pabrik semen. Satu hari kita kirim ke Cilacap ke pabrik semen SBI atau dulu disebut Holcim itu 25 ton per hari. Setiap hari. Dengan harga 1 tonnya adalah Rp350.000. Itu sudah berapa? Kalikan sebulan, kalikan setahun kan? Nah, itu jadi maggot ya, tenaga kerja ya, RDF ya. Kemudian ada satu lagi, kita juga bisa memproduksi paving. Paving satu hari bisa 1.200 piece karena pakai mesin gitu, atau pakai hidrolik. Itu 1 meter perseginya adalah 135.000. Itu juga uang ya. Terus juga bisa untuk buat kompos yang kita bagikan kepada masyarakat. Anggarannya dari kita kira-kira sekitar 400 juta rupiah. Sehingga karena proses itu maka sampah itu habis dan menghasilkan uang. Kok bisa begitu? Kok bisa sulap. Sulap. Jadi apa yang dilakukan persisnya, apa yang dilakukan oleh Kabupaten Banyumas? Ini detailnya panjang, kalau saya cerita nanti bisa 2 hari 2 jam. malam. Pokoknya sulap aja, kalau kepengen tahu datang ke Banyumas. Oh begitu maksudnya. Iya. Biar hotel-hotel nanti laku. Pinter ini jualannya. Baik. UMKM laku. Nanti semua ini laku. juga ini laku. lurik laku. Iya. Gitu. Oh ini trik dagang ini. Iya. Baik, ini karena Mbak Atiko harus mengejar pesawat, ya. Iya. Kita tambah 10 menit, tapi Mbak Atiko boleh berangkat dulu. Ngoten nggih? Nah, tapi penutup dong.
Penutupnya sambil berdiri, apa yang Tapi fashion show lagi nah ini oh berdua jangan, nih. cukup. Nanti dimarahin bojo nih. Oke, Mbak Atiko boleh ya closing statement gitu loh. Kata penutup, apa yang mau disampaikan baik kepada teman-teman Dekranasda Sulawesi maupun Jawa Tengah berkaitan dengan semangat agar mereka bisa tumbuh dan berkembang sebesar-besarnya. Monggo. Sambil berdiri ya. Habis itu kita relakan, ya mau tanya ke Mbak Atiko atau? Satu pertanyaan sambil ini ya, ada waktu. Oke, satu pertanyaan sekaligus closing statement ya. Silakan, namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini penasaran dari tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, terima kasih Mas Andi dikasih kesempatan. Yang terhormat Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah, Ibu Atiko Ganjar Pranomo, Ibu Bupati Banyumas, Bu Erna, Bapak, dan Ibu Adel, teman sejawat. Izin saya perkenalkan diri sebelumnya dengan Indra Jaya Saputra, saya Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau Ibu Adel itu Dinas Perindustrian. Izin Bu, Sulawesi Selatan beberapa tahun belakangan, sejak tahun 2020, kita sudah mulai UMKM kita lebih konsen untuk pembinaan. Tadi betul yang dikatakan Mas Andi, untuk saat ini kita yang harus menyesuaikan permintaan pasar. Dulu sebelumnya kita seenak-enaknya membuat tanpa harus melihat apa permintaan pasar. Setelah kita rubah strateginya, yang terjadi apa? Beberapa produk kita itu diminati beberapa negara mitra dagang kita. Nah, khusus untuk Sulawesi Selatan di tahun 2020 kami pecah telur, walaupun itu UMKM komoditi pangan, tetapi sudah pertama kali untuk melakukan ekspor ke negara mitra dagang kita, Hong Kong. Jadi direct dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menuju negara mitra Hong Kong. Dan berkembang sampai saat ini kurang lebih 112 UMKM kita yang siap ekspor sejak tahun 2020. Strategi apa yang kita gunakan? Salah satu strategi utama yang dikatakan oleh Mas Andi. Nah, itu yang kami terapkan di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Gubernur pertanyaannya? Sulawesi Selatan, ya, Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman terus konsen, dan sampai hari ini kita terus menelurkan beberapa UMKM kita yang sudah naik strata, sudah produk-produknya sudah premium. Karena hari ini adalah merupakan Expo Dekranasda, berarti khusus produk-produk kerajinan, ya Bu, Bapak Ibu ya. Sehingga kami berharap ada transfer knowledge kepada kami, karena kami tahu Jawa Tengah ini Pak jauh dari itu lebih dahulu melakukan ekspor untuk produk UMKM kerajinannya itu jauh lebih baik dibanding kita. Jadi kita terus belajar untuk teman-teman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Sedikit dulu. Kain Prada, batik Prada, mungkin kalau lidah orang Jawa bilangnya Prado. Itu kalau stratanya itu yang gunakan itu kan, waduh, itu setingkat. Pejabat Raja-raja di atas ya, karena batiknya itu tulisannya itu menggunakan debu emas, dan itu kami sangat luar biasa untuk Sulawesi Selatan memandang itu mungkin batik sutra yang paling strata yang tertinggi yang ada di Indonesia. Yang digunakan Ibu Adel adalah sutra sengkang. Itu sudah berpuluh-puluh tahun Pak, Mas. Dan kami berharap ada kerjasama kita nanti dengan pemerintah. Transfer knowledge. Itu satu. Kedua, pertanyaannya mungkin kiat-kiat atau strategi yang paling singkat dari Ibu Ketua Dekranasda Jawa Tengah dan Ibu Banyumas. Apa strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah melalui Dewan Kerajinan Nasional daerah Provinsi Jawa Tengah untuk bagaimana melakukan mencari potensi-potensi besar dari UMKM Bapak Ibu sekalian? Itu pertanyaan kami. Simpel saja Pak. Kiat-kiat saja atau strategi-strategi yang ada. Dan kami berharap insya Allah pemerintah provinsi, Bu Adel, nanti mudah-mudahan kita ada kunjungan balasan dan dikemas oleh Dekranasda. Selama ini kami Dinas Perdagangan Pak Mas Andi itu melakukan misi dagang tetapi tidak dikemas oleh Dekranasda. Ini merupakan pembelajaran juga. Jadi nanti mudah-mudahan setelah ini kami akan mudah-mudahan pemerintah Provinsi Selatan melalui Dekranasda Sulawesi Selatan, Ibu Naomi, ketua kita,
bisa melakukan kunjungan balasan. Baik. Makasih Ya, Mas Andi. menarik ya, walaupun panjang, lebih banyak promosinya, tapi menurut saya bagus. Justru kehadiran ya pemerintah provinsi Jawa Tengah di sini itu bagian dari bagaimana mengajak kolaborasi, bertukar cerita tentang apa yang sudah dilakukan dan potensi apa yang bisa dikembangkan. Silakan sekaligus closing statement. Ya, terima kasih tadi Pak Indra, terima kasih sekali terkait dengan bagaimana kita memetakan potensi yang ada di Jawa Tengah. Kita secara rutin melakukan kurasi untuk UMKM kita agar kita memiliki database. Ini UMKM yang dalam tanda kutip strata ya, strata lokal, nasional atau ekspor. Karena dengan seperti itu kita bisa memberikan treatment secara tepat. Misalnya kalau untuk ekspor dia dari sisi kualitas, kontinuitas produk, kapasitas itu memenuhi. Seperti tadi ya Bu Erna sampaikan yang produk-produk dari Kokon bagus, inovatif, tetapi kontinuitas belum bisa tercapai. Ini mungkin untuk limited edition, bukan untuk mass production. Kemudian untuk yang nasional juga seperti itu, jangan sampai ketika ada business matching seperti ini, ada permintaan berkontainer-kontainer, ternyata nggak siap. Nah, kita petakan, yang kita datangkan ke sini otomatis yang itu memang sudah siap untuk bersaing. Kemudian yang lokal seperti itu, karena harapannya kita nanti UMKM bisa naik kelas semua. Ya, kalau nanti ada kolaborasi, kita Dekranasda Jawa Tengah tentu sangat membuka lebar-lebar dengan tangan terbuka karena memang salah satu tujuan kami ke sini itu juga membangun kolaborasi dengan seluruh Dekranasda yang ada di Indonesia sekaligus untuk memetakan pasar itu tadi, permintaan pasar. Kemudian berdasarkan selama pandemi ini memang mengajarkan kita Mas Andi bahwa kita itu harus berubah, tidak bisa pemasaran hanya secara konvensional seperti dulu. Melalui digital itu tadi. Kalau Mas Ganjar itu selama pandemi dan sampai sekarang membuka lapak Ganjar. Ini adalah dilahirkan ketika masa pandemi. Melalui story yang ada ternyata itu cukup efektif untuk mempromosikan produk-produk dari UMKM. Ada beberapa teman yang hasil dari lapak Ganjar promosi itu juga hadir di sini merasakan sekali dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat sederhana dan tidak mengeluarkan uang sama sekali karena memanfaatkan plafon media sosial. Kemudian untuk closing statement ya, itu mungkin cukup ya. Kalau Prada, kalau dari strata batik sebetulnya belum tentu, kalau batik tulis itu ada juga yang harganya sampai ratusan juta karena tentu dilihat dari story-nya. Ada batik tulis yang proses memproduksinya itu lebih dari 1 tahun. Tentu itu bukan untuk baju ya, bukan itu untuk koleksi. Atau misalnya pun untuk kain itu jangan sampai dijahit. Jadi untuk fashion designer itu juga harus pintar-pintar memilih mana kain-kain yang memang perlu dipotong atau tidak. Karena kalau itu sayang sekali kan, kalau yang mahal-mahal, yang batik tulis alus sampai dipotong itu sayang sekali. Jadi biasanya kalau kita dibikin kain itu terkait dengan ini ya untuk closing statement karena waktunya sudah cukup mendesak. Kaitannya dengan UMKM tentu dengan masa belajar dari masa pandemi, kemudian sekarang juga ada potensi krisis. Memang kita bagaimana kita Dekranasda itu bisa memberi semangat para pengrajin untuk tetap survive, bisa survive. Para pengrajin juga harus bisa belajar, tidak dalam status quo terus-menerus dalam as usual, business as usual tidak bisa. Kita juga harus belajar dan karena pemerintah Pak Presiden sendiri ada kebijakan loh, ini manfaatkan sebaik-baiknya bahwa pengadaan barang dan jasa itu 40% adalah produk-produk UMKM. Tetapi tentu harus para pengrajin bisa memanfaatkan itu dengan standar produk dan juga mulai ke platform digital. Kami di Jawa Tengah ada namanya Blangkon Jateng, itu mereka saat ini sudah ada sekitar 5.000 IKM yang tergabung
Kemudian ada sekitar 100 ribuan produk-produk yang sudah mejeng di situ, dan itu untuk pengadaan barang dan jasa. 40% kan tinggi sekali, Mas Andi. Dan itu belum semua UMKM itu bisa memanfaatkan itu. Dan kita di Dekranasda tentu harus bisa mendampingi, memfasilitasi, memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan. Terus yang lainnya adalah bagaimana kita bisa memberikan efek agar UMKM ini benar-benar bisa berdaya saing sehingga nanti naik kelas. Mungkin itu saja. Hidup UMKM, karena Hidup UMKM adalah sokoduru perekonomian nasional. Kalau di Jawa Tengah kan tentu sangat, karena kita memiliki penduduk yang padat ya, 34 juta. Kalau tidak inovatif, tidak kreatif, dan tidak memiliki kompetitif yang tinggi, kita tidak bisa survive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita berikan plus untuk Ibu Atiko. Mas Andi, ini Pak Bupati juga ada acara. Iya. Jadi mungkin bisa sekaligus kita ritual closing. Mungkin. Oh, kalau gitu kita closing. Oke. Oke. Ya, minta maaf bagi tadi yang sudah angkat tangan, kita nggak bisa lanjutkan. Jadi sekaligus hari ini kita closing. Baik. Baik. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Iya. Biasanya ada ritual. Iya, kenang-kenangan. Tentu dong harus ada kenang-kenangan yang ditinggalkan di sini. Oke. Oh, kenang-kenangan buat? Oh, beliau. Oh, ini tuan rumahnya karena ini Banyumas. Nanti ya Bu ya, sebentar. Kokon juga dari bahan kokon. Dompet kokon. Oke. Silakan. Dulu closing dulu nanti baru. Oh iya, kita closing dulu kalau gitu ya. Closing ritualnya adalah biasanya kita bilang ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Terus semua narasumber bilang senang bisa berbagi dan harus pura-pura bahagia ya. Oke. Ngopi ngapak, ngobrol pintar, ngasih dampak. Bisa berbagi. Terima kasih.